Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair bi tidha wa wajhillahi wa marqatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hari ini kita ya 3 hari, Selasa, Rabu, dan Kamis itu jadwalnya untuk bahasa Arab. Cuma ini agak sedikit membingungkan nih. Harus dari mana mulai melangkah? Ya, harus dari mana mulai melangkah? Sebagian ada yang sudah bisa untuk langsung masuk kitab. Sebagian mungkin baru pertama kali ngaji bahasa Arab. Sebagian udah ngaji tapi udah lama. Wallahu a'lam masih ingat atau enggak. Dulu di pertama kali bahasa Arab diajarkan itu waktu masih di Al-Amin, itu Itkon 1 sama Itkon 2, tapi cuma sedikit. Di angkatan berikutnya 1, 2, 3 selesai yang mukadimahnya, langsung kita mau masuk kitab, cuman udah habis waktunya. Nah yang keempat nggak sempat sama sekali. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita langsung masuk kitab, kira-kira yang belum pernah belajar bahasa Arab bisa ngikutin apa enggak? Kira-kira seperti itu. Dan bagi yang udah pernah belajar, kira-kira masih ingat nggak materinya yang sebelumnya? Masih ingat nggak, Mat? Materi sebelumnya, Mat? Nyantol-nyantol sih, Dad. Tapi emang kalau misalnya Gimana? kayaknya diulang dulu, Dad. Nyantol-nyantol aja, Dad. Apa, Dad, diulang aja. Kalau insya Allah sih nggak perlu harus mungkin juga dalam materi itu. Karena nanti akan berulang. Maksudnya memahami, misalkan Anda nyebut mufrad, musanna, jama. Apa itu mufrad, musanna, jama? Mudzakkar, muannas. Masih ingat nggak istilah-istilah seperti itu? Masih dong. Masih, ya kaedahnya nanti kita akan pelajari secara mendalam nanti gitu. Tapi maksudnya kaedah-kaedah seperti itu. Terakhir kali yang belajar bahasa Arab dan tuntas itu cuma Nisa. Dia udah ngomong kayak orang Arab. Oh. Enggak. Misalnya kemarin nilai belajarnya menis saya dah. 90 kemarin. Ujian bahasa Arabnya. Bukunya juga ketinggalan. Nah. Dia untuk teorinya masih kurang, tapi prakteknya ngalahin Pak Supri. Enggak. Nah, jadi gimana nih caranya nih? Bingung nih. Kecuali kalau antum mau ngejar juga, maksudnya mau belajar juga. Kita coba ya, misalkan huruf, kalimat, jumlah, sama faktorah. Masih ingat nggak itu apa? Kalau antum nggak tahu bilang, kalau tahu ya bilang tahu gitu. Maksudnya biar kita lanjut ke materi berikutnya. Yang pertama nih, masih ingat nggak? Atau tahu nggak? Ada yang nggak tahu bilang, kalau nggak ingat bilang. Huruf, kalimat, jumlah, sama faktorah. Apa itu? Apa bedanya huruf, kalimat, jumlah, sama faktorah? Huruf itu hijaiyah, satu huruf bentuknya, atau nanti huruf terbagi dua, huruf mani, huruf bani. Kalau kalimat itu kata, kalau jumlah itu kumpulan. Satu-satu jangan borongan lah, jangan borongan. Satu-satu gantian. Coba dulu. Nah, ini biasanya kalau disuruh gantian malah diam semua. Satu orang lah. Ayo ulangi. Huruf itu? Setimat jawab. Huruf itu ya huruf, dan nanti huruf itu terbagi jadi dua, huruf mani atau huruf mabani. Ya huruf itu huruf gimana huruf? Ya, namanya huruf hijaiyah tadi. Huruf hijaiyah. Nah, terus kalimat apa? Kalimat itu ya kata dalam bahasa Arab. Ya kumpulan dari huruf. Jadi huruf itu huruf aduh susah. Patungan beli tablet lah biar gampang tulisnya gitu. Enggak. Huruf plus huruf sama dengan kalimat. Ya nggak mesti harus 2, kadang 3 huruf. Ya kalimat lah ini. Nah, misalkan
huruf mim dengan huruf nun, ya, digabung menjadi berharokat nantinya min. Nah, min artinya dari. Nah, itu kan kalimah, ya. Kalimah dari itu. Nah, dari mana kumpulan dari itu? Dari kumpulan huruf mim dan huruf nun. Misalkan kitabun, artinya buku. Itu kalimah kitabun. Apa hurufnya? Kaf, ta, alif, dan ba. Nah, kumpulan dari huruf plus huruf dan seterusnya disebut dengan kalimah. Nah, kalimah terbagi kepada 3. Tiga. Yang pertama namanya Isim. Iya gak sih? isim. Oh iya. Isim. Yang kedua namanya Fiil. fiil. Yang ketiga namanya huruf lagi, harfun. Apa itu isim? Apa itu fiil? Apa itu huruf? Isim kata Kata apa ya? Kata orang. kata orang. Apa kata orang? Bukan apa? Isim apa sih? Isim nama benda. Bukan. Nama benda. Iya, Nama, benda. ya. Isim itu nama. Kata kerja. Isim itu nama, ya. Ya, kata Nama kerja. orang, nama benda, nama hewan, nama apalah gitu. Selain nama pekerjaan lah, ya. Selain nama pekerjaan, enggak ada nama pekerjaan. Pokoknya nama-nama, semua nama-nama. Setiap dari kata-kata antum ini, Imad, Khairunisa, Nur Aini, Muhammad Azib sampai ke bawah, nah itu semuanya isim kalau di bahasa Arab kan namanya, ya. Isim itu semua nama. Seperti itu. Nah, kalau fiil Kata kerja. kata kerja, bangun, tidur, apalagi berbaring, rebahan, apa? Keluar. Makan. Nah, keluar, masuk. Nah, itu namanya kata kerja atau fiil. Apa itu huruf? Nah, nih perhatikan. Di sini ada huruf. Di sini juga ada huruf, ya. Ulangi tadi, huruf yang pertama itu adalah huruf, namanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, nah yang di atas itu huruf hijaiyah. Bergabung dengan huruf hijaiyah, ya, huruf dengan huruf yang pertama ini menjadi kalimah. Kalimah ada isim, ada fiil, ada huruf lagi. Nah, apa bedanya huruf yang pertama dengan huruf yang ini? Huruf yang pertama ini disebut dengan huruf mabani. Apa itu artinya mabani? Bangunan. Huruf yang membangun suatu kalimat. Atau disebut juga dengan huruf hijaiyah. Ya, harful hija, huruf hijaiyah. Nah, sementara huruf yang di sini bukan membentuk lagi susunannya, tapi membentuk sebuah makna. Makanya disebut dengan huruf ma'ani. Ya. Nah, bedanya satu huruf tapi beda maknanya. Yang pertama namanya huruf mabani, yang kedua namanya huruf ma'ani. Bedanya apa? Mabani itu membangun kalimat, ya. Ma'ani itu membangun maknanya. Nah, apakah ketika kita bilang mim, nun, terus apa lagi huruf-huruf yang hijaiyah itu sudah ada makna atau belum kira-kira? Kitabun itu kaf, ta, alif, ba, udah ada makna apa belum? Asalnya belum. Belum ada makna, kita baru merangkai hurufnya. Kita nggak fokus kepada makna, tapi kita rangkai-rangkai menjadi sebuah kalimat. Nah, nanti baru huruf atau kalimat-kalimat itu kita beri makna. Maknanya bisa di dalam makna isim, makna fi'il, atau makna huruf. Nah, huruf ini maksudnya bagaimana? Yang ma'ani. Atau dalam bahasa Indonesia kata-kata alfabet. Apa sih? Keterangan. Contohnya, dari, ke, apalagi di, atas, ke atas. Kalau di nggak ada bahasa Arab pakai di. Di nggak ada. Di dalam. Di bisa dalam. Oh gitu. Luar. Di tempat. Terus apa lagi? Nah, pokoknya istilahnya yang kayak gitu, yang keterangan-keterangan itu. Ya, misalkan sekarang ini, kalau dalam bahasa Indonesia aja, bantal itu isim fi'il apa huruf? Sim. Kalau tidur, Fi'il. Kalau makan, Fi'il. Kalau seandainya di atas, huruf mani. Huruf. Nah, kalau tidak, Tidak. Tidak. Tidak, lah. Tidak.
Apakah Dong. kamu Iya. seorang murid? Apakah kamu seorang guru? Gitu. Apa Tidak. ya? Nah, tidak itu apa? Apa ya? Iya ya, isim Menolak. kayaknya. Tidak itu Apa? nama apa bukan? Ada nama orang tidak, Muhammad Tidaduddin misalnya. Ada nggak Tergantung nama orang mungkin, tidak? tergantung penggunaannya. Enggak, misalnya ada nggak nama orang tidak? Nggak ada. Atau nama hewan tidak? Nggak ada. Nama benda Nggak ada. tidak? Ya huruf Atau mani mungkin berarti tidak menjadi sebuah nama? huruf Nggak. mani. Nggak mungkin. Mana ada nama orang ngasih nama itu dengan tidak? Nggak ada. Berarti bukan isim. Karena isim kaidahnya Nama. nama. Mungkin kan pekerjaan itu tidak, saya sedang tidak, saya telah tidak, saya akan tidak, saya mau tidak. Ada nggak Tidak. pekerjaan tidak? Nggak ada. Berarti mungkinkah tidak itu fiil? Bukan. Tidak Bukan. mungkin. Pilihannya isim, fiil, dan huruf. Kalau dia bukan isim, bukan fiil, berarti dia Huruf. 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 Udah. Apa itu huruf? Nggak mungkin nggak ada yang keempat, nggak ada. Yang nggak ada yang keempat. Ya, masna wa sulasa saja, udah. Paling banyak sulasa, nggak ada rubahnya. Ya, jadi kalau Anda menentukan sesuatu itu kalimat isim, fiil, atau huruf, ya pilih aja. Dia kalau nggak isim pasti, kalau nggak fiil, kalau nggak pasti huruf. Ya, misalnya iya, kalau iya bagaimana? Iya, naam. Iya. Apa itu isim, fiil, apa huruf? Huruf. 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 Nah, misalkan tentu. Ya kalau dalam bahasa Arabnya bala. Huruf. Huruf. Udah yakin aja huruf. Nggak ada nama orang tentu ya. Pak tentu, Bu tentu nggak ada. Ya, atau saya tentu, saya sedang tentu, saya akan tentu, kan nggak mungkin. Ya, fiil itu kayak gitu. Saya telah, saya sedang, saya akan, saya mau. Kalau isim ya jadikan dia nama orang, mungkin nggak, nama hewan mungkin nggak, nama benda mungkin nggak, nama mungkin nggak. Kalau nggak mungkin nama orang itu isim, berarti dia tidak mungkin. Itu seperti itu. Nah, sisanya langsung masukkan ke huruf. Jadi apa bedanya huruf kalimat sama huruf hijaiyah ini yang pertama ini? Kalau huruf yang pertama huruf mabani. Enggak, huruf Namanya mani. huruf mabani ya. Mabani. Yang kedua namanya huruf ma'ani. Apa Ma'ani. bedanya huruf mabani dan huruf ma'ani? Huruf mabani yang membentuk. Membentuk apa? Ini ma'ani juga membentuk loh. Suatu Membangun kalimat. Membentuk kalimah ya, membentuk kalimah, membentuk kata. Kalimah ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya kata ya, kalau yang udah lupa ya. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia beda sama kalimat dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia kalimat itu yang udah panjang-panjang itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab kalimat itu satu kata. Ya. Huruf mabani itu membentuk atau membangun atau menyusun sebuah kalimat. Kita nggak fokus ke maknanya. Tapi kalau huruf ma'ani kita membangun atau membentuk maknanya. Ya, misalnya tadi apa huruf ma'ani? Min, ila. Nah, ini namanya huruf apa? Ma'ani. Ma'ani. Lebih spesifik namanya huruf apa? Huruf jar, masih ingat? Oh iya. Huruf jar Udah lupa itu. Huruf jar. Ya. Nanti huruf ma'ani ini terbagi banyak ini. Ada huruf jar. Ya. Ada huruf qasam namanya. Huruf qasam. Huruf qasam itu huruf yang digunakan untuk sumpah. Misalkan wallahi, demi Allah ya. Deminya itu wawunya itu. Nah, itu waw apa? Itu namanya waw qasam, waw sumpah. Ya, antum membaca ayat-ayat pertama itu kan wasyamsi wa duhaha, apalagi wal qamar. Jangan dilanjutkan ayat yang sama, surat yang sama, surat yang lain kayak antum pembendaharaan ayat surat hafalannya kok sedikit sekali gitu. Walaili idza yaghsha wal fajri walayalin ashr. Terus apa lagi? Dan lain sebagainya. Itu kan waw semua tuh, demi. Demi itu nama enggak? Enggak. Ya kalau antum kalau orang barat mungkin ada demi foto namanya. Enggak, namanya kan enggak ada nama orang demi kalau orang Indonesia, orang Arab ya. Fiil enggak? Saya akan demi, saya telah demi, enggak. Demi itu kan sumpah, demi Allah gitu. Wallahi atau tallahi ya dalam surat Yusuf kan. Nah, itu namanya huruf qasam. Nanti pembagian dari huruf ini. Nanti kita akan bahas panjang lebar. Intinya huruf ma'ani dulu yang paham lah. Ya. Bisa nggak memahami coret-coretan ini? Ini karena nulis pakai mouse itu susahnya kayak gitu. Ya. Nah, ulangi. Ada huruf
Ada setelahnya jadi apa? Kalimah. Hah? Kalimah terbagi Oh, kalimat 3. Ya, 3. isim, fiil, dan huruf lagi. Ya. Huruf. Kalimah dengan kalimah digabungkan menjadi Jumlah. Apa itu? Jum- Apa? Ikro. jum. Apa sih? Jumlah. Jumlah. juminten. Jumlah. Jumlah. Jawabnya jangan ragu-ragu. Jumlah. Jumlah. Ya. Apa contohnya jumlah? Siapa Ja'a misalnya contoh Zaidun. jumlah? Hah? Ja'a Zaidun. Ya, Zaidun. Zaidun datang. Apalagi? Ra'aitu Zaidan. Nah, ra'aitu Zaidan, aku melihat si Zaidun. Nah, supaya Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun ya. Tuh, susahnya. Ja'a Zaidun. Ya. Si Zaidun datang. Ini jumlah kalimat atau huruf? Jumlah. Jumlah. Pendapat yang lain. Jumlah kalimat atau huruf? Jumlah. Ini 2 orang doang ya. Iya, 2 orang doang. Jumlah kalimat atau huruf? Bertiga mau Ustaz. Jumlah kalimat atau huruf? Jumlah. Kenapa jumlah? Karena tersusun dari 2 Karena kata. terdiri dari beberapa kata. Tapi dia terdiri juga dari beberapa huruf kan? Iya. Oh iya. Dan dia merupakan huruf hijaiyah juga kan? Iya. Berarti jumlah kalimat atau huruf? Iya. Jumlah. Jumlah. Ya, ketiga-tiganya. Jumlah iya, kalimat iya, huruf iya. Mana yang Iya. jumlah? Yang jumlah itu Ja'a itu Zaidun. 2 kata Mana yang tersebut. kalimah? Ja'a Zaidun. Kali Ja'a sama Zaidun. Ja'a dan Zaidun. Zaidun. Ja'a kalimat, Zaidun. Zaidun Oh, iya. kalimat. Mana yang huruf? Ja, Jim, Alif, Jim, Alif, Alif, Hamzah, Hamzah, Zai, Zai, Ya, Ya, Dal. ya, Dal. Itu disebut dengan Huruf. huruf. Nah, jumlah terbagi kepada jumlah terbagi menjadi 2. Ismiyah, fi'liyah. nggak sampai ke sana dulu, itu kejauhan, ketinggian. Ini sempurna sama belum Sempurna atau tidak sempurna? Namanya apa? Ya, tapi lupa nama bahasa Arabnya. Aduh. Apa jumlah Beneran sempurna? apa ya? Apa? Kamal, Kamil. Ghairu mufidah. Oh, ghairu mufidah sama mufidah. Oh, Mufid. Mufidah Kan itu nama anaknya Ustaz Mufidah. Oh, iya, Dad. Mufidah Naila ya Ustaz. Oh, mufidah. sebaliknya Mufidah. Apa bedanya mufidah sama ghairu mufidah? Kalau ghairu mufidah belum sempurna. Ya, Mufidah tuh belum dipahami, Mufidah nggak sudah bisa dipahami. memberi Oh, iya. faedah. Ya, Oh, arti iya, secara letterletnya nggak bisa memberi faedah. Faidah. Artinya gimana nggak bisa memberi faedah? Orang bingung Jelas. mau nanya mau ngasih tahu sesuatu tapi kalimatnya terpotong. Imat sedang, bukan sedang dalam artian nggak tinggi nggak rendah ya, tapi menyatakan sedang apa nih gitu. Imat sedang, tiba-tiba skip gitu, ke mute gitu ya. Imat sedang ke mute. Sedang apa? Orang akan bertanya kan, sedang apa Imat? Sedang makan kah? Sedang ini kah? Atau Imat sedang berada di mana? Nah, apakah itu kalimat-kalimat semacam itu sudah memberikan faedah, sudah memberikan sesuatu untuk orang yang mendengar? Belum. Nah, ketika sebuah jumlah, ya kalimat-kalimat tadi itu, ya atau dalam bahasa Indonesia kalimat itu tidak bisa memberikan faedah, tidak bisa memberikan sesuatu pengetahuan kepada orang lain, ya, atau membuat si orang lain itu bertanya apa sih maksud yang dikatakannya, karena tidak sempurna ungkapannya, maka disebut dengan jumlah ghairu mufidah. Nah, ada lagi jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Ya, lawannya ketika sesuatu telah sempurna, telah bisa memberi orang sebuah pengetahuan, telah bisa membuat orang tidak bertanya lagi tentang apa yang akan disampaikannya. Imat sedang makan. Ya, apakah orang akan bertanya lagi? Kalau tanya sedang makan apa, itu pertanyaan lain, udah beda kasus itu. Dalam kasus yang disampaikan tadi, apakah orang bertanya lagi?
Imat sedang makan, enggak. Orang sudah tahu siapa yang makan, sudah tahu apa yang sedang dilakukan, sudah tahu makannya sekarang, kemarin, atau besok, sudah tahu, sudah lengkap semua. Berarti nggak perlu orang pertanyaan. Imat sedang berada di pasar. Apakah orang akan bertanya lagi, siapa yang di pasar? Enggak. Sedang di mana si Imat? Pasar. Imat ke pasarnya itu kemarin, besok, atau sekarang? Enggak Sekarang. lagi pertanyaannya. Karena sudah sempurna. Disebut dengan jumlah mufidah. Mufidah. Ya. Paham ya? Apa bedanya jumlah ghairu mufidah sama jumlah mufidah? Ya. Ghairu mufidah apa? Kalimat yang belum sempurna atau belum memiliki faedah. Kalau mufidah? Yang sudah sempurna. Ya, memberikan Dan faedah. orang tidak perlu bertanya. Ya. Nah, jumlah mufidah, ya, ghairu mufidah kita nggak usah bahas. Kenapa? Nggak ada gunanya itu jumlah. Ya, karena nggak sempurna. Yang kita bahas apa jumlah? Mufidah. Mufidah. Nah, jumlah mufidah ini disebut dengan Apa ya? Kalam. Ya. Jumlah mufidah disebut dengan kalam. Paham nggak itu? Jumlah mufidah disebut dengan kalam. Ya. Apakah kalam bisa dengan jumlah ghairu mufidah? Tidak. Tidak. Ya, jumlah mufidah itu kalam. Kalau bukan mufidah ya berarti bukan kalam. Ya. Jadi apa itu kalam? Kalimat yang Jangan kalam itu jumlah mufidah, jangan. Apa itu kalam? Kumpulan kumpulan dari kalimat yang kalimah yang telah sempurna. mufidah, ya, bisa memberikan makna, ya. Seperti itu. Nah, kumpulan dari kalam namanya apa? Fikroh, fakroh. Ini huruf jadi kata, jadi kalimat, ya. Ini kalimat, ini semua ini kalimat ini. Yang panjang ini kalimat semua. Ini kalimat. Kalimat dengan kalimat dicampur menjadi bahasa Indonesianya apa? Paragraf. Oh, paragraf. Nah, paragraf apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya paragraf apa? Faqrah. Ya, faqratun. Faqratun. Ya, itu sudah paragraf seperti itu. Paham sampai di sini? Bedanya huruf, kalimat, jumlah sama faqrah. Paham? Paham. Nah, ya. Sekarang lanjut, yang pertama beres. Ini beres, ya. Apa bedanya harokat sama sukun? Harokat bergerak. Harokat bergerak, sukun diam. Sukun diam, iya memang sukun kan diam. Nah, uniknya kalau bahasa Indonesia atau bahasa Latin kita nggak kenal nih, nggak ada. Ini atas, Arya, Aryabi, nggak ada, gitu. Nggak ada harokat-harokatnya kalau huruf Latin. Ini domah, kurs, gitu. Roknya sukun, nggak ada kalau dalam bahasa Latin. Nah, uniknya dalam bahasa Arab itu selain ada hurufnya, ada juga harokatnya. Nah, apa itu harokat? Harokat itu tanda huruf itu dibaca seperti apa, mau dibaca seperti apa. Nah, harokat ada berapa? 3. 3. Yang pertama namanya Fathah. Fathah. Yang kedua namanya Kasroh. Yang ketiga namanya Dhammah. Itu udah tahu lah ya. Lawan dari harokah adalah sukun, ya. Kalau gerakannya ke atas fathah, gerakan ke bawah kasroh, gerakan ke depan dhammah. Kalau dia tidak bergerak namanya sukun. Ya. Berarti udah paham ya. Nah, hati-hati tadi, tidak hanya berubah huruf, berubah makna, berubah harokah, juga berubah makna, seperti itu. Jangan sampai salah-salah. Nah, lanjut. Apa itu mudzakkar dan muannas? Ya, kalau ada yang tidak tahu langsung laporkan, atau tidak paham atau sudah lupa langsung laporkan supaya bisa ngikutin. Nanti kalau nggak ada respon, nanti seolah-olah sudah paham ya. Apa itu mudzakkar dan muannas? Mudzakkar menunjukkan laki-laki, muannas menunjukkan perempuan. Ya, menunjukkan laki-laki dan perempuannya. Jadi dibedakan antara laki-laki, kalimah laki-laki dan kalimah perempuan dalam bahasa Arab ya. Apa yang
paling membedakan antara mudzakkar dan muannas biasanya? Tak marbutoh. Dengan Tak marbutoh. Nah, biasanya kalau ada tak marbutoh ini menunjukkan mudzakkar apa muannas? mana? Muannas. Muannas. Ya, kalau tidak ada tak marbutoh, Mudzakkar. mudzakkar. Nah, tapi apakah selamanya yang ada tak marbutoh itu muannas? Tidak. Ya, Apakah selamanya yang tidak ada tak marbutoh itu mudzakkar? Tidak, ya. Ini hanya kaidah yang berlaku umumnya, ya, atau seringnya seperti itu, atau ya 90% seperti itulah kaidahnya. Tapi ada yang menyalahi kaidah. Misalnya apa? Kalau dia nama orang, apakah kita berpatokan kepada mudzakkar dan muannasnya kepada tak marbutoh? tidak. Tidak, kepada apa patokannya? Oh, Ya kepada orangnya. Orangnya laki-laki atau perempuan. Misalkan nama orang perempuan tapi namanya Zainab. Zainab. Ya, Zainab ini ada tak marbutoh nggak? Nggak ada. Apakah dia mudzakkar? Muannas. Muannas. Kenapa dia muannas? Melihat orangnya. Ya, karena orangnya muannas. Misalkan ada nama orang Hamzah. Mudzakkar apa muannas? Wah, mudzakkar. Makanya Kenapa mudzakkar? Kan ada tak marbutoh. Tapi orangnya laki-laki. Orangnya laki-laki. Ya. Jadi apa yang membedakan kaidah mudzakkar dan muannas? Apa kaidah asalnya dulu? Tak marbutoh. Oh, ini dilihat dari tak marbutoh. Ya, jangan sampai lupa. Itu kaidah asalnya tak marbutoh. Tapi apakah setiap yang ada tak marbutoh itu muannas dan tidak ada tak marbutoh itu mudzakkar? Mesti. Tidak. Lamanya seperti itu. Paham ya? Apa itu mudzakkar, apa itu muannas, ya. Oke. Selesai. Lanjut. Mufrad, musanna, jamak. Apa itu mufrad? Apa itu musanna? Apa itu jamak? Mufrad tunggal. Itu tunggal. Terus Yang menunjukkan Musanna itu dua. dua. Jamak itu Lebih banyak. dari Lebih dari dua. Baik. Lebih dari dua, jangan lebih dari tiga. Kalau lebih dari tiga, tiganya apa? Ya, kalau dalam bahasa Inggris ada namanya singular. Singular. Ya. Ini biar aku lebih paham. Singular. Yang bahasa yang jamaknya namanya? Dulu lama nggak bahasa Inggris. Plural. Plural. Nah, orang yang nggak bisa baca R nih susah nih. Ya. Misalkan book. Nah, booknya ada hamusnya. Book. Books. Enggak gitu dong. Kan nggak ada sin-nya. Book. Nah, ini singular apa plural? Singular. Satu atau banyak? Nah, Singular. kalau ingin merubah ini menjadi plural bagaimana caranya? Kasih S. Tambahin S. Kasih S. Nah, ya, itu bedanya singular sama plural dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Arab kaidahnya juga kayak gitu. Jadi kalimat itu bisa dijadikan dia satu, bisa dijadikan dua, bisa dijadikan lebih dari dua. Nah, bedanya kalau dalam bahasa Arab tiga pembagiannya. Kalau dalam bahasa Inggris cuma dua, dalam bahasa Arab itu cuma dua. Mau tunjukkan satu, mau menunjukkan dua, ya, atau lebih dari dua, ya. Nah, kalau dia menunjukkan satu namanya mufrad, kalau menunjukkan dua namanya Musanna. musanna, menunjukkan lebih dari dua namanya Jamak. jamak. Nah, apa yang membedakan mufrad sama musanna? Apa yang menjadi ciri dari musanna? Atau dikasih tanda apa supaya dia bisa musanna? Kalau dalam bahasa Inggris tadi kalau mau jadi jamak tambahkan S, kalau mau jadi musanna jadi tambahkan apa? Alif nun atau ya nun. Alif dan nun. Nah, alif dan nun atau ya dan ya sukun dan nun. Ya sukun dan nun. Sebelum tambahan ini harokatnya apa? Harokatnya fathah. Misalkan nih, kan asalnya kitabun, ya. Kitabaini. Nah, kitabun. Kita kan tambahkan alif dan nun. Secara otomatis kan di sini sebelumnya ada tanwin kan? Tidak mungkin kan tanwin? Karena kita sudah menjadi tengah kalimat harus dihapuskan tanwinnya. Nah, apa harokatnya menjadi apa setelah ditambahkan alif dan nun dan ya dan nun ini? Jadi fathah. Fathah. Jadi kitabah, nunnya jadi apa? Kitabani kasroh. Kasroh. Ya. Jadi musanna itu kalimat mufrad tambahkan alif dan nun atau ya dan nun
huruf terakhir atau huruf sebelum alifnya atau sebelum ya-nya ini fathahkan, nunnya di kasrah kan. Ya. Kurrosatun sananya apa? Kurosatani. Tani. Kurosat. Misalkan apa lagi? Kolamun. Kolamun musananya kolamani atau Kolamaini. kolamaini. Nanti kita belajar kapan kolamaini. Kalau Nisa udah tahu kapan kolamani, kapan kolamaini. Nah, sekarang paham ya, itu yang musana ya. Nah, sekarang yang jamak. Yang jamak. Nih jamak nih. Kapan dia atau apa tandanya sesuatu itu jamak? Waw nun. Lihat dulu jamaknya jamak apa. Nah, jamak terbagi 3. yang Tiga. pertama namanya Ya, Mudzakkar salim. mudzakkar salim, yang kedua namanya Muannas salim. muannas salim, yang ketiga namanya jamak Taksir. taksir. Ya. Apa maksudnya mudzakkar salim, muannas salim, taksir? Dari namanya aja. Pertama jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak? Menunjukkan kata yang lebih dari 2. Apa itu mudzakkar? Menunjukkan kata Laki-laki. laki-laki. Salim apa artinya? Selamat dari kecelakaan. Selamat. Artinya nanti huruf tersebut, kalimat tersebut tidak dia menjadi berantakan setelah dijadikan jamak. Nanti kita masukkan contohnya nanti. Ya. Apa itu jamak muannas salim? Jamak lebih dari 2, muannas menunjukkan perempuan, salim selamat dia. Artinya tidak pecah, tidak berantakan kalimatnya ketika menjadi jamak. Nanti kita belajar pecah tidak pecah. Ya. Taksir, apa itu jamak taksir? Jamak itu menunjukkan lebih dari 2, taksir Yang pecah. pecah. Artinya nanti akan menjadi berantakan kalimatnya. Contohkan, misalkan apa jamak tandanya dulu. Apa tandanya jamak mudzakkar salim? Di akhirnya ada Waw nun. waw nun dan Sebelumnya. Nun. waw dan nun, satu lagi Ya sukun ya dan nun. Nah, ini sama nih ya dan nun juga. Musana juga ya dan nun, bedanya apa? Bedanya sebelumnya. Nah, sebelum ya ini apa? Kalau jamak Wow. Hah? Apa? sebelum ya-nya harokatnya apa? Kalau misalnya waw nun nanti Fathah. domah. Kalau waw nun sebelumnya dhammah. Karena dia Nah, kalau ya nun sebelumnya Kasroh. 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 Nunnya harokatnya Nunnya fathah. Harokatnya fathah. ya. Jadi kalau muslimun, musananya muslimani, muslimaini, jamaknya muslimuna, muslimina. Ya, harokatnya jangan sampai kebalik-balik. Nah, muslimun, muslimani, muslimuna, muslimina. Nah, di jamaknya muslimun atau muslimina, kalimat mufradnya ada semua enggak? Ada, masih berurutan, tidak ada tambahan. Muslimun, muslimuna, ya, cuma tambahan waw dan nun menunjukkan jamaknya. Nah, itu namanya selamat, ya. Kalau muannas salim tandanya di akhir ada apa? Alif ta. Alif ta. Dan ta. Misalnya muslimatun, muslimatani, muslimataini, muslimatun. Muslimatin. Nah, muslimatun atau muslimatin. Muslimatun. Ya. Nah, kalimat mufradnya ada nggak di sini semuanya? Ada, berarti dia selamat. Terakhir jamak taksir apa? Jamak yang pecah. Karena dia pecah, kita tidak bisa menentukan jamaknya seperti apa. Karena dia berantakan. Misalkan Kutubun. kitabun, jadinya apa? Kutubun. Kutubun. Nah, ini pecahkah dia? Pecah. Pecah. Kenapa? Kafnya dhammah. Ini ada kaf dhammah di sini. Ini kaf ta kasroh. Ini menjadi jamaknya menjadi dhammah taknya. Dari kasroh ke dhammah taknya. Udah berubah satu. Ini ada alif. Di jamaknya hilang alifnya. Udah berubah lagi. Berantakan dia jadinya. Ya. Kalau muslimun, muslimuna sama. Muslimun ada muslimuna jamaknya sama. Paham sampai di situ? Nah, sudah paham ya kapan mufrad musana sama jamak. Nah, sekarang kalau seandainya domir udah hafal apa belum? Masih ingat apa enggak? Wa humahum. Ada domir yang letaknya di depan, ada domir yang letaknya di belakang menempel kepada isim. Ya, atau menempel kepada kalimat. Ya. Domir yang di depan huwa. Sampai ke apa yang terakhir? Nahnu. Ya. Kalau domir yang menempel, tahu nggak?
Dasarnya Hu. bukunya ya. Dari kitabuhu ya, kitabuhu sampai ke Nah. Kitabuna. kitabuna. Masih ingat nggak itu? Pakai insya Allah. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Kitabuhu kitabuhuma kitabuhum kitabuha kitabuhuma kitabuhunna kitabukuma kitabukum kitabuki kitabukuma kitabukunna kitabuna. Kitabuna. Oh iya. Ini antar coba ya. Nantilah dikirimin lagi. Itu masih itu ya. Udah domir ya? Paham domir kan? Domir itu apa? Domir itu kata ganti artinya kan? Kata ganti. Ya, bukumu, bukunya, atau saya pergi, sayanya itu kata ganti. Dia pergi, kata ganti orang ketiga. Ya, berarti ini sudah paham. Sifat sama mausuf masih ingat nggak? Apa Ustaz? Sifat dan mausuf. Udah lupa. Ana lupa Ustaz. Kata sifat ya. Misalkan buku yang baru. Nah, kan sifat apa sifat si buku? Baru. Nah, bagaimana cara membentuknya kalimat sifat? Lupa. Samakan antara sifat dengan yang disifati. Kalau yang disifatinya pakai alif lam, al-kitabu. Berarti baru bahasa Arabnya apa? Kitabu jadidin. Jadid. Nah, kalau jadid itu kalau ingin yang baru berarti al-kitabu Jadi al-kitabu jadidu sama dong. Oh iya, sifat ya. Ya, kalau kitabal jadida, kitabil jadidi. Harus sama. Nah, al-kitabu jadid. Tapi kalau nggak ingin sifat, keterangan. Al-kitabu jadidun. Misalnya. Apa bedanya di atas sama yang di bawah? Atas sifat, bawah. Bawah apa? Bawah. Coba bedanya. Al-kitabu jadidun. Yang bawah itu. Lupa, artinya apa yang di atas? Yang di atas artinya apa? Buku yang baru. Buku yang baru itu belum selesai. Buku yang baru itu atau buku yang baru ini. Kalau yang di bawah? Buku itu baru. Buku itu baru atau buku ini baru. Ya. Yang di atas sudah kalam apa belum? Belum. Yang di bawah sudah kalam apa belum? Sudah. Sudah. Ya, yang di bawah sudah kalam. Yang di atas belum. Ya, kenapa yang di atas belum kalamat? Karena ada alif lam. Ya, bukan karena alif lam. Apa kaidah kalam tadi? Karena gue udah. Karena ghairu mufidah. Nanti kalau ngomong sama orang buku yang baru ini, apa yang mempertanyakan? Apa? Kenapa buku yang baru ini gitu kan? Kenapa bukunya? Ya, buku yang baru ini, nah, Alkitabul Jadidu, nah, itu seperti itu. Buku yang baru ini, kenapa buku yang baru ini? Tapi kalau yang di bawah Alkitabu Jadidun, buku ini baru. Beda nggak? Buku yang baru ini sama buku ini baru. Beda. Ya. Jadi bukan berarti dia ditambah kalimatnya menjadi lebih sempurna, tidak. Ini sudah sempurna kan? Ditambah alif lam menjadi tidak sempurna. Misalkan Ja'a Zaidun, ya. Ja'a Zaidun. Sempurna apa belum? Sempurna. Sudah. Tambah biar lebih sempurna, enggak juga. Enggak selamanya menambah sesuatu itu membuat kalimat itu menjadi lebih sempurna. Misalkan in. Ya, Ja'a Zaidun sempurna. In Ja'a Zaidun, jika si Zaidun datang, sempurna enggak? Enggak. Orang bertanya, kenapa kalau dia datang? Kan in Ja'a Zaidun, kalau dia datang, ya kenapa? Harus ada tambahannya. Paham sampai di sini? Jadi kalau ingin membentuk kalimat sifat atau mausuf, ya, sifat itu kan berarti berlaku hanya untuk isim. Karena kan nggak mungkin tidur yang baru, tidur yang ya ada sih dalam pengucapan tapi tidak masyhur. Kita lebih ke fokus ke isimnya. Ya. Kalau dia yang disifatinya pakai alif lam, tambahkan juga alif lam di sifatnya. Kalau nggak ada misalkan kitabun,
Jadinya apa kalau sifatnya? Jadidun. Jangan disilang-silang. Paham? Paham nggak? Ya. Nah, dari situ. Kalau yang Baik. kita al-jadidu itu kan sifat tadi, tapi dia Ya. itu ghairu mufidah ya, maksudnya belum berikan. Iya. Kalimat ini ya, kalau kita bicara mufidah ghairu mufidah berarti kita berbicara tentang jumlah kan, kumpulan dari kalimahnya. Berarti sekumpulan ini sudah sempurna atau belum? Belum. Belum, Tapi karena dia baru itu menerangkan sifatnya, belum menerangkan keterangan dari yang sifatnya tadi. Oh Kan? iya. Artinya buku yang baru ini kan artinya buku yang baru ini. Kenapa buku yang baru ini? Tapi kalau ini buku ini baru, yang ingin diterangkan bukunya, keterangannya barunya. Apakah yang di atas ini jadid ini keterangan dari si kitab? Bukan, karena kalau yang bukan keterangan, tapi masih bagian dari yang menjadi ingin ditanyakan keterangannya bagaimana. Buku yang baru ini, bagaimana buku yang baru ini? Tanda tanya. Nah, itu sifat. Nah, kalau ini bukan sifat. Paham sampai di sini? Sudah, sampai di situ dulu. Sudah. Nah, murojaah. Apa bedanya huruf, kalimat, jumlah, sama fakroh? Huruf Huruf itu kenapa huruf itu? Huruf hijaiyah. Nah, huruf itu adalah pembentuk kalimat. Kalimat. Kata Ya. atau kalimat. Atau disebut juga dengan huruf Hijaiyah. Mabani. Huruf mabani atau huruf hijaiyah. Kalimat itu apa? Susunan dari huruf-huruf mabani. Atau kata. Kumpulan dari beberapa huruf hijaiyah. Kalimat terbagi berapa? 3. Terbagi menjadi 3. Yang pertama? Isim, fiil, huruf bedanya? Isim itu nama, fiil. menunjukkan nama, fiil itu menunjukkan kata kerja. Kalau huruf? Huruf ma'ani. Huruf yang memiliki ada makna. maknanya. Memberikan apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan makna. Makna apa? Keterangan. Ya, keterangan. Ya, isim juga menunjukkan makna. Maknanya apa? Nama. Apa bedanya huruf yang di kalimah dengan huruf sebelum kalimah? Yang sebelum kalimah. Huruf yang ada dalam kalimah dengan huruf yang sebelum kalimah. Huruf yang sesudah kalimat. Sebelum kalimah dia jadi apa? Jadi huruf kan? Jadi huruf. Kan huruf-huruf setelahnya baru jadi kalimah kan? Nah, dalam kalimah itu ada huruf juga. Apa bedanya huruf dalam kalimah dengan huruf sebelum kalimah? Huruf. Apa tadi? Pertanyaannya Ustaz, bentar dulu, ngeblank. Kan tadi ada huruf, ya, ada huruf, ada kalimat, ya kan? Yeah. Ini satu huruf. Nah, kalimat ini ada isim, fiil, ada huruf lagi. Yeah. Bedanya huruf sama huruf apa? Huruf yang pertama itu yang membentuk suatu kalimat. Kalau huruf membentuk yang kalimat itu kalimat. Ya, kalimat. Nah, itu. Bagian dari kalimat. Membentuk kalimat. Kalau huruf yang kedua ya kalimat itu sendiri. Iya. Nah, huruf yang pertama yang membentuk kalimat disebut dengan huruf hijaiyah. Mabani. Kalau yang kalimat itu sendiri namanya huruf ma'ani. Nah, kumpulan dari kalimat namanya jumlah. Jumlah terbagi 2. Jumlah jadi 2. Mufidah dan ghairu mufidah. Ya. Apa bedanya? Ghairu mufidah tidak memberikan faedah atau belum sempurna kalimatnya. Kalau jumlah mufidah memberikan faedah atau sempurna kalimatnya. Jumlah mufidah disebut dengan jumlah mufidah disebut dengan kalam. Ya. Jumlah ghairu mufidah kita nggak usah urus karena nggak penting, nggak sempurna. Jumlah mufidah menjadi kalam. Apa namanya? Disebut juga dengan kalam. Kalam plus kalam menjadi fakroh. Oke. Mudzakkar sama muannas apa bedanya? Mudzakkar menunjukkan laki-laki, muannas menunjukkan perempuan. Ya. Kalau secara makna menunjukkan laki-laki dan perempuan. Yang membedakan secara kalimat, secara lafaz adanya tak marbutoh. Tapi apakah selamanya tak marbutoh menjadi pembeda di antara mereka? Tidak selalu. Tidak selalu, ya. Contohnya seperti ketika menunjukkan kata
Atau Nama nama? orang. Nama orang. Mufrad, musanna, jamak bedanya apa? Kalau Mufrad mufrad tunggal, itu musanna. 1, Tunggal, musanna musanna, 2. 2, jamak Lebih dari 2. lebih dari 2. Musanna tanda-tandanya apa? Musanna tanda-tandanya ada apa ya? Lupa. Sebelumnya fathah. Apa? Alif nun, ya, Musanna. nun. Alif nun atau Ya alif nun atau ya dan nun. ya dan nun. Sebelumnya Ya. fathah. Sebelum alif dan sebelum ya itu harokatnya Fathah. 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 Nunnya harokatnya? Apa? Nunnya harokatnya Kasroh. Oh, nunnya kasroh. kasrah. Ya, jangan muslimaina, jangan muslimainu, atau jangan muslimana, muslimanu, nggak ada. Harus muslimani, muslimaini. Ya, sebelumnya harus fathah. Kalau jamak ada berapa? Jamak ada 3. 3. Yang pertama, Muzakkar salim, Jamak muzakkar salim, jamak muannas muannats salim, salim, jamak taksir. Apa jamak muzakkar salim? Jamak yang laki-laki. setelahnya waw dan Jamak itu selamat. apa? Jamak lebih dari 2, laki-laki Muzakkar selamat. apa? Jamak laki-laki selamat. Muannas salim jamak perempuan selamat. Jamak taksir perempuan selamat. Pecah. Jamak pecah. jamak pecah. Nah, jamak muzakkar salim tandanya apa? Tandanya Waw dan itu nun, waw ya, dan dan nun nun. terus Atau Sebelumnya itu ya dan sukun nun. dan nun. Kalau waw dan nun sebelumnya harokatnya apa? Sebelum wawnya? Sebelum Domah. wawnya Muslimina. domah. Dhammah ya. Jangan waw kalau jangan fathah. Kalau waw kan muslimauna, nggak ada muslimauna. Atau jangan kasroh, nggak ada muslimiuna, nggak ada muslimiuna. Harus muslimuna. Sebelum waw harokatnya dhammah. Nunnya harokatnya apa kalau waw nun? Kasroh. Nggak ada. Muslimuni. Oh, fathah. Fathah. Kalau kasroh tadi itu di musanna. Di Jangan mana? kebalik-balik. Muannas ya. Balik. Musanna. Ya musanna. Kalau ya dan nun sebelumnya harokatnya apa? Muslimaini kasroh. Mau apaan sih? Enggak, kita kan udah di jamak nih. Dari jamak. Terus muslimina berarti fathah juga. Kalau fathah muslimaini dong. Bentar dulu. Muslimaina. Apa mat sebelum ya dan nun Minum dulu, harokatnya? Tat. Setelah kasroh dong muslimina. Kasroh. Ya, sebelum Kasroh. ya dan ini kasroh kan muslimina kasroh minnya. Nunnya Iya, harokatnya Fathah. 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 Jangan sampai terbalik antara musanna sama jamak. Kalau Iya. musanna Muslimaini. Musanna sebelum tambahannya, sebelum alif dan nun, sebelum ya dan nun itu fathah. Nunnya kasroh. Ya, muslimani, muslimaini. Kalau jamak mudzakkar salim, kalau sebelum waw dan nun itu dhammah, nunnya fathah. Kalau sebelum ya dan nun itu kasroh, nunnya fathah. Muslimuna, muslimina. Ya, jangan kebalik-balik harokatnya. Oke. Kalau jamak mudzakkar muannas salim, apa tanda-tandanya? Alif dan Alif ta. sama tak Ta. ya. Muslimatun menjadi muslimatun. Domah. Oke. Jamaknya jamak taksir. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya Atau apa tambahannya? Tidak ada tambahan. sesuai dengan wazan itu Enggak. Karena jamak taksir. Taksir artinya apa? Pecah. Pecah ya, dia akan pecah. Tandanya Pecah pecah. itu jadi bertambah harokatnya, bisa jadi bertambah hurufnya, berkurang hurufnya atau berubah harokatnya. Harokat. Kalau bertambah, coba cari jamak taksir yang bertambah hurufnya. Kolamun jadi akolamun. Kolamun jadi aklamun. Nah, pecah karena bertambah. Kolamun 3 qaf lam mim. Ya. Jamaknya bertambah. Hamzah, qaf, lam, alif sama Lam, mim alif, jadi mim. 5. Kalau pecah karena berkurang, Pecah. Rasulun jadi rusulun. nah rasulun jadi rusulun. Oh, Kitabun jadi Kutubun. Kita kutubun. kutubun. Iya. Nah, jadi kurang kan? Nah, pecah karena kurang. Ada lagi pecah karena berubah harokat. Misalnya apa? Asadun. Asadun. Jamaknya usudun. Sama-sama hamzah, sin dan dal, tapi berubah harokatnya. Asadun itu mufrad, usudun itu jamak. Artinya asadun apa? Singa. Nah, paham mufrad musanna jamak ya? Oke. Domir dihafalkan semuanya, huwa sampai anak sampai nahnu. Domir yang belakang juga dari hu sampai na. Ya, sifat dan mausuf. Bagaimana cara membentuk isim mausuf atau isim sifat itu?
Menambahkan alif lam. Jangan tambahkan alif lam, samakan sifatnya dengan yang disifati. Kalau yang disifati nggak pakai alif lam, ya jangan tambahkan sifatnya alif lam. Kitabun Bentar, jadidun. Boleh diulang? Misalkan kitabun, berikan dia sifat Kitabun jadidun. jadidun, jangan kitabun al jadidu, nggak bisa. Kalau sifat mausuf, ciri-cirinya dia harus sama antara yang sifat dengan yang disifati. Kalau yang disifati itu pakai alif lam, maka sifatnya juga harus sifat kan di belakang tuh. Iya. Ya. Ya. Misalkan kitabun, jadidun. Yang sifat yang mana? Jadidun. Yang belakang kan? Yang belakang. Ini sifat. Ini namanya Yang disifati. mausuf, yang disifati. Nah, Mausuf. kalau yang disifati itu tidak pakai alif lam, yang nggak ada alif lamnya, maka sifatnya juga tidak boleh pakai alif lam. Nah, kalau ingin menunjukkan sifat dan mausuf, kalau kitabnya pakai alif lam menjadi al-kitabu, maka sifatnya harus menjadi jadi apa sifatnya? Al jadidu. Harus ada alif lamnya juga. Ini ada alif lam, ada alif lam. Enggak. Jadi kalau ingin membentuk isim sifat mausuf, ya, sifat dan mausuf itu apa yang harus kita lakukan pada sifatnya? Memperlakukannya sama dengan si mausuf. Mausufnya, kalau mausufnya pakai alif lam, kasih alif lam di sifat. Kalau mausufnya tidak pakai alif lam, maka jangan kasih alif lam di sifat. Nah, kalau seandainya al-kitabu, ada kalimat nanti, al-kitabu jadidun. Ya, al-kitabu jadidun. Apakah ini sifat mausuf? Sifat mausuf apa tidak? Jawabannya iya atau tidak? Tidak. Tidak, kenapa? Karena yang jadidu tidak sama dengan. Karena sifatnya tidak sama dengan si yang disifati. Mausufnya, yang disifatinya. Apa bedanya? Yang disifati ada alif lam. Alif lam, sifatnya tidak ada. Tidak ada Alif lam. Berarti ini bukan sifat mausuf. Jadi kan sifat mausuf. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu al-jadidu. Al-kitabul jadidu atau Al-kitabul jadidu. Sama aja. Al-kitabul jadidu sama Kitabun jadidun. Kitabun jadidun. Itu sifat mausuf. Nah, kalau sifat mausuf apakah sudah jumlah mufidah? Apa Ustaz? Tidak mesti, tidak. Sifat mausuf ya sudah jadi jumlah mufidah apa belum? Belum. Belum. Kenapa? Karena masih rancu katanya. Rancu masih butuh keterangan tambahan. Ada apa dengan buku yang baru ini? Nah, artinya yang, kalau sifat mausuf ada yangnya di sini. Nah, ada yangnya. Nah. Itu yang. Tapi kalau al-kitabu jadidun sudah sempurna apa belum? Sudah. Nah, apakah kita butuh keterangan baru? Tidak. Nah, al-kitabul jadidu berarti kita ingin menerangkan si kitab ini. Ada apa dengan kitab? Oh, kitab ini baru. Nah, begitu. Tapi kalau al-kitabul jadidu, buku yang baru itu ada apa? Ada apa dengan buku yang baru itu? Butuh keterangan. Paham sampai di sini? Oke, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Bisa ngikutin kan? Ini murojaah dong. Bisa ngikutin nggak? Insya Allah. Ada pertanyaan? Apa? Yang muannas sama jamak. Kan kalau misalnya muannas dan jamak kan ada jamak muannas salim atau mudzakkar salim. Muannas salim atau mudzakkar salim. Asalnya kan dia kan mufrad ya. Muslimun asalnya. Nah, ketika diubah kayak gitu kok jadi berubah ya? Maksudnya contoh nih, maksudnya apa nih? Nunnya ini loh, nunnya kok dia itu beda-beda gitu loh. Contoh muslimani sama muslimuna. Jadi gini, antum berpikirnya terbalik nih. Antum kebalik-balik nih. Kenapa nggak muslim? Antum kayak kelelawar kebalik-balik nih. Nih, cara pikirnya itu gini. Cara pikirnya itu gini, ya. Kaedah itu muncul, ya. Kaedah itu muncul dari fakta di lapangan. Kira-kira duluan matan ajrumiyah atau Al-Qur'an yang turun?
Al-Quran. Atau orang Arab duluan yang ngomong bahasa Arab, atau kaidah Arab ini yang muncul dulu, ilmu nahwu, ilmu sharaf datang Orang duluan, bahasa baru Arab setelah itu dulu. orang ngomong bahasa Arab. Mana yang lebih dahulu? Orang ngomong dulu Orang kan? Arab. Orang ngomong dulu kan, udah ada duluan orang yang ngomong bahasa Arab, baru setelah itu dibentuk kaidah. Nah, jadi sebenarnya kenapa kok nun fathah nun kasroh? Jangan pertanyaan seperti itu. Kita ngelihat mereka bacanya nunnya fathah, nunnya kasroh. Kita bentuk kaidah. Oh, berarti kalau jamak mudzakkar salim dibacanya seperti ini. Kalau dia musanna dibacanya seperti itu. Jadi bukan alasan karena ini karena itu, tapi memang ya seperti itu adanya. Kaidah itu dibentuk kemudian. Nah, gitu. Jadi yang kita pelajari ini yang sudah dibaca setiap hari sama orang-orang Arab, gitu, seperti itu. Sip. Ya. Jadi jangan dibalik, Mat. Jangan dibalik kaidahnya dulu. Nanti kayak kelelawar kebalik kan susah. Gitu. Ya. Jadi memang kayak gitu orang Arab bacanya fathah ya. Berarti kaidahnya menjadi fathah. Jangan jadi berubah jadi kasroh, nggak bisa. Ya, karena memang seperti itu mereka bacanya. Pertanyaan lagi? Paham ya? Ada yang lain? Ustaz, jadi itu tadi itu apa yang sifat sama mausuf itu kalau misalkan dia alif lam kalimat yang mausufnya berarti yang sifatnya juga di alif lamin. Ya, kalau mau sifat mausuf ya. Maksudnya gini tuh. Sifat mausuf itu apa? Kalau kita ingin memberikan sifat kepada si benda tadi gitu, atau kepada si orang gitu. Nah, misalkan apa yang dimaksudkan dengan memberi sifat? Menambahkan kata yang di antara sifat dengan mausuf. Buku yang baru, Imad yang ganteng. Dan contohnya misalkan, itu misal Mat, contoh Mat, jangan tersinggung Mat. Iya. Maafkan. Kan menambahkan yang gitu. Tapi Nah, kalau dia menambahkan yang, apakah itu memberikan sebuah keterangan bagi si si itu kan tidak. Hanya memberikan sifat tapi belum memberikan keterangan gitu. Buku itu baru. Nah, apa yang ingin diterangkan? Buku itu baru. Apa yang ingin diterangkan? Buku atau barunya? Bukunya. Buku itu baru. Apa yang diterangkan? Apa keterangannya? Bukunya yang diterangkannya. Nah, buku yang ingin diterangkan keterangannya baru. Tapi kalau buku yang baru itu, mana yang ingin diterangkan? Buku yang baru itu. Buku yang baru, keterangannya apa? Keterangannya yang diterangin tuh buku baru tersebut. Nah, yang diterangkan buku yang baru itu. Iya. Nah, buku yang baru itu loh gitu. Ada apa dengan buku yang baru itu? Nah, itu keterangannya belum ada, makanya belum menjadi jumlah mufidah. Nah, makanya sifat mausuf itu bukan membentuk kalimat menjadi jumlah mufidah, hanya memberikan tambahan sifat dari yang ingin diterangkan. Nah, kalau ditambah alif lam lagi sampai sepanjang-panjangnya juga bisa gitu. Misalnya Alkitabul Jadidu Ar-Rakhisu, Alkitabul Jadidur Rakhisu. Buku yang baru yang murah itu, apakah sudah sempurna? Belum. Selagi dia sifat mausuf, artinya selagi sifatnya masih sama, ada alif lam, nggak ada alif lam, nggak ada alif lam, maka sampai ujung-ujungnya itu nggak akan sempurna. Nah, harus salah satu dibedakan dengan menghilangkan alif lamnya atau menambahkan alif lamnya kalau misalnya nggak ada alif lam. Jadi Alkitabul Jadidu Rakhisun, buku yang baru itu. Nah, apa artinya? Coba bedakan artinya nih. Contoh ya. Alkitabul Jadidu Rakhisun. Ya, rakhis artinya murah. Ada Alkitabu Al-Jadidu Ar-Rakhisu. Coba yang di atas apa artinya? Buku yang baru ini murah. Buku yang baru itu murah. Sempurna apa belum? Sempurna. Sempurna, ya. Apa yang ingin diterangkan? Buku yang baru itu. Buku yang baru itu. Apa keterangannya? Murah. Murahnya, rohisnya murah. Nah, berarti jadi di sini apakah keterangan? Bukan, tapi sifat. Sifat dari mana? Dari kitab. Nah, coba yang di bawah sama nih. Alkitabul Jadidur Rakhisu artinya apa? Buku yang baru yang murah. Buku yang baru yang murah. Buku yang baru yang murah itu
Apakah sudah sempurna apa belum? Belum. Belum. Kenapa belum sempurna? Karena belum ada keterangan. Belum ada keterangannya. Ada apa dengan buku yang baru yang murah itu? Ada apa dengan dia? Belum tahu kan? Nah, kalau ingin memberi keterangan ya dengan sesuatu yang mirip dengan sifat, maka harus dihilangkan alif lamnya untuk menghilangkan Sifat. kemungkinan dia sifat, menjadi dia bukan sifat. Nah, intinya dari pelajaran sifat maksudnya apa? Kalau untuk ingin memberi sifat, berarti itu bukan keterangan. Keterangan itu bukan seperti sifat. Gitu. Nah, kalau dia sifat, ciri-cirinya apa? Bagaimana yang disifati, begitu juga sifatnya. Tapi kalau keterangan itu sudah berbeda bentuk daripada yang disifati. Gitu. Beda kan rohisun sama al-jadidu di sini nih. Apa bedanya rohisun sama al-jadidu? Apa Ustaz? Ini sama-sama menunjukkan sesuatu tentang si kitab nih. Al-jadidu sama rohisun. Al-kitabul jadi rohisun. Sama-sama menunjukkan sesuatu tentang si kitab kan. Tapi apa bedanya? Kalau al-jadidu menunjukkan sifatnya, bukan keterangan yang ingin disampaikan ke orang lain. Tapi kalau rohisun menunjukkan keterangan dari si kitab yang ingin diberitahu ke orang lain. Jadi bisa jadi al-jadidu ini orang udah tahu. Ya. Karena dia bukan si keterangan yang ingin diberitahukan, tapi sifat dari si kitab itu. Nah, kalau rohis ini orang belum tahu. Apakah dia rohis atau ghalid atau mahal. Makanya bukan sifat mausuf. Ya. Bahkan nih Imad baru beli buku. Imad baru beli buku. Ya. Terus dia jalan-jalan kemana. Nah, kebetulan dia juga punya buku sebelumnya. Ada buku baru, ada buku lama. Dibawa sama Imad. Kan? Buku baru, buku lama. Ada 2 buku di tangannya. Nah, ketemu sama Nisa. Ditanya, Mat, itu buku mahal apa murah? Kira-kira Imad nanya duluan nggak? Apa pertanyaan Imad? Paham nggak? Imad bawa buku dari rumah ke Gramedia. Ya, Imad bawa buku nih 1 ke Gramedia. Di Gramedia beli buku lagi. Ada berapa buku Imad? 2. Buku yang baru dan buku yang lama. Ya, paham sampai di situ ya? Pas di apa namanya di parkiran ketemu sama Nisa. Imad beli buku ya? Ya. Itu buku mahal apa murah, Mat? Nah, ditanya sama Nisa. Imad jawabnya apa pertama kali sebelum menerangkan tentang itu? Buku yang mana? Buku yang mana? Buku yang baru ini atau yang mahal ini? Buku yang baru atau yang lama? Yang lama atau yang baru? Yang lama atau yang baru, Mat? Apa Nisa yang ingin diterangkan ini mahal atau murahnya? Nah, terus jawaban Imad apa? Kalau buku yang baru ini murah dia. Profesor. Apakah Imad ingin menunjuk buku yang baru ini? Nah, itu kan 2 buku nih kayak gini nih. Nih. Buku yang mana nih yang ingin dikasih tahu murah apa mahalnya? Kata Imad ke Nisa kan. Ya keduanya lah gitu. Oke. Nah, buku yang baru ini murah. Apakah kalimat buku yang baru ini murah ingin ngasih tahu Nisa ini buku ini baru? Murahnya. Enggak, murahnya kan. Kalau barunya apa? Sifat dari bukunya. Iya. Ya kan? Nisa udah tahu ini buku baru gitu. Nah, kalau buku yang lama ini mahal. Apakah ingin ngasih tahu ke Nisa ini buku ini udah lama? Enggak, tapi mahalnya. Berarti sifat bukan menunjukkan keterangan dari bukunya yang ingin disampaikan itu. Yang ingin Nisa tahu marah atau apa? Mahal atau murahnya. Entah dia mahal, entah dia murah. Nah, sifatnya itu hanya menerangkan tambahan supaya nanti nggak meragukan. Kalau dijawab sama Imad, buku ini murah. Nah, bukunya kan ada 2, ada yang gede, ada yang kecil gitu. Apakah sama-sama murah kah? Kan akan menimbulkan pertanyaan nanti. Gitu maksudnya. Oh, iya. Jadi sifat itu tidak menunjukkan keterangan tambahan, ya. Ya keterangan juga, tapi keterangannya bukan menunjukkan sesuatu yang baru ingin disampaikan kepada si pendengar. Ya, tapi kalau yang bentuk kalimat keterangan ini, orang lain yang ingin kita kasih tahu itu butuh informasi itu, ya. Bisa ya bedakannya sifat dengan bukan sifat ini? Kalau disebut jadi itu kata sifat juga, al-jadi itu kata sifat juga. Tapi dalam keartian ini sifat atau bukan itu beda. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Nanti nyusul. Udah cukup ya? Udah cukup. Ya,
Dikit-dikit dulu aja, nggak usah buru-buru. Oke, cukup sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada lagi nggak yang perlu di itu kan? Mat, beli bukunya nggak, Mat? Kayaknya baru bisa minggu depan deh. Tat. Buku apa, Ustadz? Buku yang itu? Buku bacaan. Kayaknya baru bisa Lagi di minggu depan. jalan. Tat. Iya. Ya nggak apa-apa, pinjam juga nggak apa-apa. Yang penting ada satu yang punya yang bisa dipinjam-pinjam lah gitu ya. Oh, iya. Iya. Nanti kita bacanya Di-scan, 2 nggak aja. di e-book. Jangan, itu ilegal. Ilegal hak kita. Kalau antum punya PDF-nya dan nggak diperjualbelikan nggak masalah. Antum biasanya kalau dikasih PDF antum print kan. Sementara masih bisa dibeli. Kalau masih bisa dibeli, beli aja. Kalau ada PDF-nya ya nggak masalah, tapi jangan diperjualbelikan. Ilegal. Nanti Imat Nisa udah punya buku, nulis buku kan, karya sendiri capek-capek nulisnya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tiba-tiba orang cari Nyebarluaskan. PDF e-booknya terus di print sendiri, kira-kira sakit hati nggak? Tadi masalah itu sih. Nah, cari masalah itu gitu, semuanya. Udah ya? Iya, Ustadz. Oke. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustadz.